Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, saat ini jelang lebaran, tanggal 6 sampai tanggal 17 nggak boleh kemana-mana, harus di rumah saja atau di ladang saja bagi petani, yang mana ada kebijakan stop mudik. Dan kali ini harga porang harga porang basah per hari ini turun drastis. Di tingkat petani yang sebelumnya 8.500 sekarang tinggal 7.000 pun petani sekarang sudah mulai cerdas, tidak dipanen karena menunggu normal lagi. Kemungkinan tanggal 20 bulan 5 ini sudah normal. Setelah tanggal 17 keran stop mudik sudah dilepas, kemungkinan seperti itu. Dan di masa-masa seperti ini si petani itu butuh dana butuh duit untuk isi meja, untuk mengisi beli astor, dan untuk beli roti nggo isi meja Dan juga tradisi di desa itu istilahnya rantangan. Jadi keluarga yang lebih muda membawa makanan atau rantangan itu ke keluarga yang lebih tua, ke kakak, ke Mbak Yu, ke Pak Le, ke Bu Le, ke Pak D, atau ke Simbah begitu. Jadi tradisi seperti itu sudah turun temurun dan tradisi seperti itu sudah dijalankan sekian tahun. Jadi tradisi itu masih jalan hingga sekarang. Dan saat-saat seperti itu berarti petani butuh dana dan harga pas anjlok. Jadi petani akhirnya cuma jual seukuran seperti ini. Jadi sak-sak rongsak gitu saja, jualnya nggak sampai skala besar biasanya gitu. Cuma dipanen sesuai kebutuhan saja. Jadi untuk petani dipanen untuk skala kebutuhan saja. Dan akhir-akhir ini saya melihat ada perhatian khusus siaran pers. Nanti di belakang video saya akan saya tampilkan bahwasanya untuk petani porang komoditas baru menurut pemerintah, dan juga peternak burung walet itu menurut para pinter itu mendulang ekonomi atau devisa negara yang cukup lumayan katanya. Padahal kalau porang itu sebenarnya dari dulu semenjak saya ngerti saja tahun 1980-an itu sudah komoditas ekspor. Tetapi baru-baru ini saja seolah-olah terbukalah pihak yang berwajib atau yang berwenang itu bahwasanya porang itu komoditas. Dan bagi petani harga 7.000 atau 8.500 atau bahkan 15.000 itu tetap disyukuri Walau bagaimana petani itu berbeda pikiran dengan kaum pebisnis atau pedagang. Karena petani panen sak rongsak seperti ini saja sudah disyukuri. Karena dua sak seperti ini, satu sepeda motor gitu, itu nggak kurang dari uang 1 juta. Jadi untuk paling nggak untuk keperluan 1 minggu sudah cukup lah. Jadi bahkan akhir-akhir ini juga petani, terutama petani padi dan petani jagung ketela itu gagal panen Karena apa gagal panen? Itu dikarenakan wabah tikus Kalau di kampung seperti ini biasa disebut Pak Puh atau Pak D.
pakde tikus. Kalau biasanya tikus dan babi hutan atau celeng. Kalau celeng itu cenderung disebut mbae. Jadi mbae pakde ini itu pak boy tikus, pakde ini celeng. Itu kan kalau bentuknya hampir sama. Jadi penghormatan seperti itu di tingkat petani itu biasa. Dan untuk komoditas porang sendiri dan burung walet itu, kalau tidak salah burung walet itu tahun 2000-an itu ngetren lur. Tahun 2000-an itu usaha sarang burung walet itu bikin rumah walet itu di setiap kampung saya lihat ada. Tetapi cuma komoditas tertentulah yang apa namanya, yang ternak walet itu. Karena ternak walet kan biasanya di dalamnya dibikinkan kolam, terus seperti ruangan mirip-mirip gua gitu, dan biasanya ditanami cemoro itu lur, pinus itu biasanya kan gitu. Dan untuk kali ini untuk komoditas porang saya sangat tidak setuju kalau porang dibikin kultur jaringan. Karena kultur jaringan belum ada jaminan keberhasilan. Gunakanlah bibit lokal seperti ini, bibit yang dorman alami, dorman tua. Kalau ukuran terserah lah, memakai ukuran yang seperti apa, tetapi gunakan bibit yang dorman, tua, dan kualitasnya oke. Jadi kalau beli bibit, walaupun online, kenali penyedia bibit yang memang komit. Jadi ketika beli bibit harus minta jaminan lur. Seandainya enggak tumbuh sama sekali, sanggup ganti tak enggak, atau memberi jaminan atau memberi garansi. Jadi harapannya panen memang ya segini-gini lur. Harapannya kalau panen itu ya segini-gini. Itu harapan. Tetapi kita sebagai insan usaha tani tetap berusaha semaksimal mungkin agar di kemudian hari panen kita melimpah, panen kita juga lebih bagus. Setiap tahun itu naik step gitu. Katakanlah tahun pertama kita cuma panen 500 kilo, tahun kedua paling enggak harus ada 1500 kilo, tahun ketiga harus ada 3 ton misalnya kan gitu. Itu enggak mungkin apalagi kita yang modal kecil langsung bisa panen dengan skala banyak, itu enggak mungkin. Pasti sedikit-sedikit, tapi minimal dari sedikit-sedikit itu ada perubahan loh. Ada perubahan dan enggak monoton seperti itu. Dan kita pun tetap berkreasi, mencoba pupuk ini, pupuk itu, semprot ini, semprot itu untuk hasil yang lebih bagus, dan di kemudian hari hasilnya maksimal dan panennya juga melimpah. Otomatis kita akan menjadi penghasil devisa negara di tengah krisis kesehatan atau krisis pandemi corona seperti sekarang ini. Karena kita tidak ingin krisis ini berkelanjutan, dan kita tidak ingin krisis seperti ini terus-terusan nggak berhenti. Kita ingin berubah, tetapi kita juga ingin maju untuk ke depan agar petani porang itu tetap berdaya. Syukur alhamdulillah sudah ada perhatian daripada dulu. Berarti kalau ada perhatian kita makin semangat. Kalau ada perhatian berarti kita semakin gaspol lah. Walaupun gaspol kita tetap sebagai petani tetap memiliki acuan dan menghormati alam. Karena lewat alamlah kita bisa berdaya, dan karena lewat alamlah kita bisa berkarya, dan dengan alamlah kita selalu bercanda. Dan semoga dulur-dulur yang sekarang ini nandang kesusahan jelang lebaran
Dan dulur-dulur yang nggak bisa mudik, semoga diberi ketabahan, dan insya Allah kalau corona sudah minggat kita bisa bertemu lagi dengan keluarga kita. Saya kira itu dulur, semoga tetap semangat dan terus berkarya. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Bapak Ibu sekalian, teman-teman pers, baru saja kami selesai ratas dengan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden terhadap dua hal. Yang pertama berkait dengan sarang burung walet, dan yang kedua adalah tanaman atau komoditi porang, yang kedua-duanya ini merupakan komoditi andalan Indonesia, komoditi masa depan Indonesia. Oleh karena itu saya selaku Kementan akan menjaga itu, akan bercoba berproses lebih maksimal di budidayanya sampai dengan produktivitas, yang kemudian tentu produktivitas itu berakhir dan dihilirisasi dengan bagaimana melakukan proses-proses pengolahan lanjutan yang bersama Menteri Perindustrian, dan kemudian marketplace atau pengaturan-pengaturan tentang perdagangannya termasuk ekspornya akan bersama-sama dengan Menteri Perdagangan yang sebentar juga akan memberikan pengarahan. Potensi untuk porang yang kita miliki hampir seluruh tempat, dan porang menjadi salah satu komoditi Indonesia yang diminati dunia. Sarang burung walet pun seperti itu. Oleh karena itu kita akan segera mengembangkan dan sesuai petunjuk Bapak Presiden mengakselerasi lebih kuat dari hulu ke hilir, terutama dari mempersiapkan katakanlah yang pertama mengasistensi atau melakukan pembinaan teknik kepada petani, baik porang maupun sarang burung walet. Yang kedua mengelompokkan atau mengklasterkan daerah dan pengelompokan produsennya. Kalau burung walet tentu itu berkait dengan rumah walet, kemudian processing awal walet, dan rumah processing akhir untuk sampai pada proses-proses industrinya. Dan terakhir tentu Bapak Presiden meminta bahwa semua berpihak pada rakyat dan tidak ada hal-hal yang harus dibuat ribet, membuat regulasi-regulasi menjadi hambatan-hambatan, dan saya selaku Mentan akan bersama-sama dengan Mendak sepenuhnya untuk mencoba melakukan upaya-upaya maksimal memberikan ruang bagi petani porang dan tentu petani rumah burung walet agar besok kita mendapatkan nilai-nilai ekspor yang lebih banyak bagi kepentingan negeri dan kepentingan rakyat. Itulah arahan Bapak Presiden pada kami. Selanjutnya Bapak Mendak menyampaikan.